Ya teman-teman, ini saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Mudakir, mantan kepala dusun dari Desa Andong Rejo ya, Desa Andong Rejo yang mungkin mulai curah nongko nggih, mulai curah nongko. Riwayat kementerian desa itu tahu. Oh gitu nggih. Pelaku. Iya. Dan ini Bapak kebetulan juga tahu ceritanya tentang sejarah Mbah Andong yang makamnya bisa dibilang dikeramatkan atau disakralkan juga di sini, dan kita juga mungkin pengen tahu juga cerita cikal bakalnya Desa Andong Rejo ataupun Curah Nongko. Ya, monggo Pak, barangkali bisa diceritakan Pak Mudakir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak yang baru bertamu ke saya tiba-tiba ini, saya nggak ngerti juga asalnya, jadi barangkali nanti ada omongan saya yang keliru kurang pas itu ya harus dimaklumi lah. Ini kalau ceritanya pertama ya apa desa atau urusan Bandung itu? Mungkin bisa diceritakan desa Bandung dulu Pak nggih. Oh iya ya. Nah, kalau ceritaan Bandung itu gini, saya mulai sejak kecil dulu itu katanya mbah saya, dan saya pun juga tahu pada saat itu ada kayu apa tuh beringin atau apa gitu loh gitu, itu terbakar di situ, akhirnya roboh kabar atau nggak salah tuh. Itu banyak ayam, ceritanya gitu, banyak ayam putih-putih gitu. Dari pohon beringin itu Pak ya? Iya, robohnya kayu itu, ya itu buyar banyak ayam. Tadi ya sebagian ya ditangkapi sama penduduk sini lah. Iya. Ya diopeni lah gitu maksudnya tuh. Gitu. Terus habis itu ada tumbuhan pohon manting, itu sampai besar ya, sampai ngorak lah. Sampai besar. Nah, riwayat Bandung itu mau pada waktu itu ada sudah. Itu yang ditanam tuh kayak makam itu, anunya itu namanya andong, pohon andong itu. Iya, pohon andong. Kalau riwayat yang di makam itu saya sendiri kurang paham, karena itu ya ada yang bilang bahwa itu petilasan orang apa tuh namanya tirakat yang itu loh gitu. Nah, petilasan ya itu tempat istirahat di situ asalnya gitu katanya tuh. Mulanya bukan ini tok, kalau namanya Mbah Andong di Jalan Bandial itu kamu itu ada di atas jalan di tikungan itu namanya ya Andongan gitu. Iya, iya bawah jalan itu kan Tegalnya Pak Warno tuh, di tikungan itu juga disebut andongan gitu dulu. Itu kalau sejarah Mbah Andong yang jelas yaitu tadi katanya mbah-mbah itu asal-asalnya ya itu tahu-tahu sudah ada itu pohon andong itu. Jadi ada Bapak alas Desa Curah Nongko sendiri atau Andong Rejo sini mungkin tahu ataukah pernah ada cerita belum tentang itu? ada. Yang Bapak Talas orangnya yang mungkin biasanya kalau Bapak Talas itu kan pasti sesepuh Iya, sesepuh ilmu yang cukup tinggi ya. Iya. Itu namanya setengah gaib juga itu. Pada saat itu saya ini jadi perangkat desa di Curah Nongko ya. Itu ada tamu itu dalam mimpi kayaan saya nih. Di Balai Desa Curah Nongko zaman almarhum Pak Latif kepala desanya itu memang percayaan Pak Andong itu luar biasa Pak Latif. Setiap hari Jumat manis itu pasti ke situ Pak Latif itu. Sangat. Iya. Itulah itu saya tahu saya itu ada tamu ke Balai Desa Curah Nongko, Pak Latif juga ada di emperan itu belakang ya. Emperan rumahnya tuh. Nah, itu tamu tuh 3. Tapi dalam mimpi perasaan saya tuh 3 tapi berjubah. Orangnya gede-gede, tinggi-tinggi gitu. Nah, kok tanya ke Pak Latif almarhum itu, tua-tuanya Desa Andong Rejo itu siapa? Itu ke Pak Latif. Loh,
kalau gitu sama tanya pada Pak Dakir Gunung Butak itu sih Pak Latif loh, jawabnya gitu. Nah, terus tanya ke saya, nah saya juga bingung juga itu ditanya itu. Nah tahu-tahu malah ngasih tahu saya si orang ketiga tadi, kalau tua-tuanya desa Curah Nongko dulu ya, itu namanya Mbah Bari Hasan Mubari, Mbah Hasan Mubari namanya itu. Lah itu Mbah Hasan Mubari itu masih bersambung, kira-kira yang tua-tua ya cerita itu Mbah Karsono almarhum itu pernah cerita ke saya tuh, Mbah Bari lah yang dimakamkan di sini loh, Pak, di kan masjid tuh di belakangnya Bu Siri itu makam pertama itu namanya Mbah Hasan Mubari ya. Itu ya itu mungkin kira-kira, malah saya yang dikasih tahu sebaliknya. Iya, dalam mimpi gitu loh. Tapi ternyata pada kenyataannya ada makam itu gitu. Ada dan lagi sambung dengan ceritanya Mbak Karsono itu sambung gitu loh. Nah, malah pada waktu ya perangkat desa yang pertama, desa sini, desa Curah Nongko itu namanya Mbah Topuro, Barat Sungai ya, Mbah Bayan Topuro. Iya. Kartopuro. Topuro gitu aja, terkenalnya gitu. Itu di Barat Sungai itu rumahnya dulu. Itu juga tua-tuanya orang sini dulu. Ya peninggal orang tua-tua tuh ya termasuk Mbah Topuro, Mbah Karsono tuh sejajar, Mbah Nandar itu sejajar, sering kumpul-kumpul di situ dulu. Zaman saya masih kecil tuh tulanan saya ke sana. Iya, jadi paham ya ini mbah-mbah itu. Makanya tapi masih waktu bapak masih kecil itu bapak masih ada nih, masih sehat? Iya, masih sehat. Nah, itu loh. Ya kayak Mbak Karsono pernah cerita, malah saya dikasih tinggalan apa? Tongkat lo tekan peninggalannya Mbah Topuro itu. Mbah Topuro mungkin ya dari itu jajaran orang tua-tua di sini dulu. Orang sakti Mbah Topuro. Iya, terkenal juga orangnya tuh. Jadi sampai sekarang pun masih ada tongkatnya tuh. Saya simpen. Namanya dikasih ya, saya simpen. Berupa tongkat apa itu? Kayu. Oh, kayu. Biasa. Gimana ada keistimewaan tersendiri? Ya nggak tahu lah, itu namanya dikasih ya, pokoknya saya openi. Ya saya taruh, disimpan gitu aja. Itu makanya lah Mbak Karsono itu pernah cerita ya dengan orang-orang tua itu, bapaknya Curah Nongko ini tahun 11 nggak salah, tahun 11. Iya. 1911 ya. Iya. 1911. 1911 itu bukannya desa sini. Waktu itu memang peninggal itu memang nyata-nyata ada dulu, asal-asalnya gitulah. Yaitu tadi kalau Mbah Antong Sari yang disebut Mbah Antong Sari itu ya orang tua-tua itu yang nyebut itu. Pada waktu itu ya memang kepercayaan masih kuat, kepercayaan. Jadi nggak seperti sekarang lah. Ya sekarang itu kalau sudah dinamakan orang beragama Islam ya ajarannya ya Islam gitu. Yang itu kalau dulu enggak. Memang asal belum begitu diajarkan, belum merata lah. Dakwah itu belum merata. Jadi ya sebagian banyak memang ya kepercayaan lah masihan. Itu ya, jadi peninggal itu masih sangat sakral dulu. Nah kalau misalnya di Mbah Andong ini, Mbah Andong tempat makam ya, mungkin orang sekarang bilangnya makam ya. Iya. Itu kira-kira pernah ada cerita tentang ya mungkin yang ada hubungannya sama spiritual atau apa sehingga makam itu disakralkan? Oh gitu ya, memang dulu tuh dari desa tuh setiap bulan Muharram 1 Suro tuh ya memang di lah. Oh banyak orang namanya barian itu selamatan desa itu. Selamatan. Jalan-jalan. Ya itu kadang-kadang ya ditanggapan wayang kulit dulu di situ tuh. Wayang kulit tuh pernah tahu tuh. Wayang kulit, dan pokoknya yang percayanya tuh kuat. Ya kadang-kadang ya itu malah cuma manis. Ya mengadakan selamatan di situ. Kebanyakan gitu.
Tapi tidak ada cerita mengapa makam itu sampai disakralkan, itu tidak ada cerita di situ. Enggak ada cerita. Cuman tahunya orang di situ kayak Iya. di makam kemudian kayaknya perlu dirawat dan disakralkan. Iya. Nah, terjadinya pecahan desa pada waktu itu ya, yang menamakan pertama tuh memberi pandangan pertama harus jangan meninggalkan Bandung sih. Pak Latif bilang gitu, kepala desa yang lama itu. Iya. Jadi jadikanlah itu dinamakan Desa Andongrejo. Ya dulunya kan belum dipecahan. Ini Curanongko kerajaan Gunung Budak gitu, kadang-kadang gitu. Kerajaan 2 Gunung Budak kalau daerah sini. Itu berarti akhirnya dinamakan Desa Andongrejo kan? Ya itu terus akhirnya ya dilewatkan musyawarah, banyak yang menyetujui ya, terus jadi sampai sekarang ini Desa Andongrejo. Asalnya yaitu Pak Latif. Jelas. Dari Mbah Latif yang datang ke sini. Iya. Dengan LMD ya waktu itu. Iya. Pak Matrai, Bapak. Iya. LMD itu lembaga musyawarah desa dulu. Kalau sekarang apa tuh BPD, LPM gitu. Tapi hanya namanya, tapi ya mana sekarang nggak pernah ada rapat. Waktu tahun 1911 itu desa ini masih berupa hutan berarti sebelum. Iya. Sebelum Mbah Tokuro. ya itu golongan Mbah Hasan Mubari itu mungkin tua-tuanya memang terkenal. Asalnya yaitu orang tua-tua itu rupanya ya menghormati Mbah Hasan Mubari itu. Hasan Mubari itu tahu saya Mbah Hasan Mubari itu yang memberikan petunjuk si orang 3 tadi, orang 3 yang datang berjubah, orangnya tinggi-tinggi itu. Sebelumnya ya cuma Mbah Bari gitu aja, makam itu disebut Mbah Bari gitu aja. Ya sebelumnya sudah disebut Mbah Bari itu, tapi nggak lengkap Mbah Hasan Mubari gitu loh. Yang memberi petunjuk ke saya itu yaitu yang orang ini datang, orang 3 itu, Hasan Mubari gitu. Nah, Mbah Hasan Mubari itu mungkin istrinya itu namanya Bu Karsin ya meninggal dijadikan satu situ. Tahu kalau Mbak Karsin tuh zaman lahir saya ya dukunnya Mbak Karsin tuh yang ngurusi saya masih bayi baru lahir gitu loh. Jadi ceritanya ya memang ya kalau orang muda sekarang ya nggak paham masalah itu memang. Makanya dari itu kan biar cerita-cerita tentang asal mulanya desa, Iya. desa sejak leluhur itu nggak sampai hilang gitu loh. Enggak hilang Karena lah. beberapa desa yang sudah coba saya telusuri itu memang sudah banyak yang hilang cerita. Iya. Ini itu tadi memang ya almarhum Pak Latif itu kepala desa Curanongko itu kan kepala desa gantinya Pertama nopo? bukan yang pertama. Kalau yang pertama itu namanya Pak Suraji tapi sebentar itu zaman penjajahan. Terus ganti lagi Mbah Japar. Nah, setelah Mbah Japar, Pak Latif itulah. Itu setelah tahun 65 itu ada peristiwa itu ya, Gestapo itu. Habis itu Mbak Latif jadi caretaker, dia kan orang tentara tuh. Iya. Jadi caretaker di Curanongko. Itu ya lama di sini. Akhirnya sampai tumbuh peraturan pemilihan desa, kepala desa ikut itu masuk jadi itu ya sampai lama dia. Kalau masih jadi kepala desa itu lainnya ya sudah nggak begitu anu lah, niat untuk mencalonkan nyaingi itu kayak nggak mungkin jadi gitu. Karena dia orangnya tuh aduh pokoknya tinggi koker ya, namanya tentara ya, dan dia itu kan yang dipakai ya disiplin militer pada waktu itu ya. Cara komunikasinya gimana pada waktu itu ya, belum ada HP, belum ada apalah, sepeda motor belum ada sini, jadi ya ontel. Mbak Latif pun ndak ontel, bedanya ukuran 60 nggak salah itu. Iya, tinggi orangnya ya. Nah itu loh. Jadi pada saat itu ya komunikasinya
misalnya manggil perangkat desa itu cukup kentongan itu, tung. Tapi yang heran saya di Curang Nongko sana ya, kepala desa sana, dari sini yuk denger enak suaranya tuh. Padahal ya kalau dari dekat ya biasa aja, yang namanya kayu dipukul gitu, tung. Tapi kok bisa merata suara itu loh. Anehnya itu memang ajaib kalau dipikir. Tapi kalau sekarang gak kira, paling jarak 1 meter udah gak dengar sekarang ya. Nah, tapi dulu tuh loh, pasar Curah Nongko sampai berapa gang ke selatan tuh dengar suara rame di pasar tuh, padahal belum ada pengeras suara, belum ada. Itu loh anehnya tuh, perbandingan banyak sekali itu. Tapi ini teman-teman, Pak Mudzakhir mau cerita sedikit dulu ketika waktu pemilihan kepala desa itu mendapatkan mimpi seperti apa, dan pewisiknya atau petunjuknya seperti apa ini, coba mungkin Bapak mau cerita, silakan. Nah, pada waktu itu tahun 80-an itu, tahun 80 itu diadakan pemilihan perangkat desa, tapi desa masih Kerajaan 2, desa Curah Nongko masihan. Nah, itu pilihan kepala dusun. Kepala dusun pertama yang namanya Pak Karno, Pak Karman. Terus saya malam hari jam 12 malam didatangi tokoh desa dengan perangkat desa 6 orang jam 12 malam. Lah saya terkejut tuh. Dodok-dodok pada waktu itu kan masih lampu tuh paling besar ya grom, petromang jarang dihidupi. Masih berupa ublik gitu. Iya, kebanyakan ublik itu masalah. Kesini dodok-dodok loh. Apa ini kalau mau merampok saya merampok apa, saya nggak punya apa-apa kok. Sampai ini saya sudah nyalakan lampu krom itu. Aku Pak, siapa ini? Aku Pak Karno, terus Pak Dul Rasid sudah almarhum semuanya. Terus almarhum Pak Gimun, terus almarhum Pak Wismanyu tuh kepala resort sini dulu, ya, Taman Nasional. Terus siapa ya, Pak Saipul, katanya orang 6 tuh. Ini ada perlu sebentar, ayo jagongan dulu. Ini kumat terus akhirnya kula niki dijak saya ingin nih, aku yes jaluk tolong sampean iki desa kan enek pilihan kampung. Nah, calone Pak Karno karo Pak Karman. Nah, iki nek tak nilai tak rasa-rasane kaya Pak Karno iki kalah karo Pak Karman cara diuji. Ya, iki satu-satunya jalan aku njaluk tolong sampean iki kangge nyikiri Pak Karman, awakmu kudu melok maju ujian. Itu hasilnya diberikan pada Pak Karno supaya nyingkirkan Pak Karman. Saya nggak jadi terus jadi perangkat desa, suara saya kasihkan Pak Karno gitu loh. Maksudnya pokoknya diakal-akal dulu. Terus cerita Bapak tentang mimpi tadi dapat. Nah, terus ini kelanjutan nanti. Terus habis itu ya Pak Karno sudah jadi, akhirnya pilihan wakil kepala dusun. Bayan dulu. Ya, wakil kepala dusun Bayan tuh pilihan ya saat saya itu, sebelumnya nggak ada. Habis itu ya nggak ada lagi, udah. Calonnya tuh 4. Nah, 4 tuh saya. Nah, nah ini calon 4 tuh ya orang Curah Nongko, Pak Lasimun, Pak siapa tuh Katiman, Pak Subur, Pak Nur Sadin almarhum, terus saya gitu loh, 4 calonnya.
Kalau yang uji di kecamatan sana, kecamatan Temburjo sana. Itu ujiannya di situ. Nah, akhirnya ya saya sudah ya punya pengalaman lah, jadi saya unggul lagi gitu. Kan ya itulah. Jadi ya persamaan itu tadi, saya mimpi-mimpi judulnya saya terpaksa tetap jadi perangkat desa. Pak Karno Lengser pun juga saya yang meneruskan. Iya itu loh. Nah, itu ceritanya di situ lah. Makanya saya habis mimpi itu ya tanya sama orang tua, orang Madiun itu mbah mertua saya itu. Kok kula mimpi ngeten pripun to mbah niki? Artine terus pundi? Mimpinya mimpi dapat apa, Pak? Dapat payung dengan teken ini kayak ini tapi emas, kelihatan emas hidup gitu. Kok ngeten oh, kamu tadi pamong desa. Calon tadi pamong desa kamu. Langsung jawab ngoten niku kalih mbah. Tapi cocok nih loh. Iya. Oh, cocok terus kula niku ngoten. Akhire sing judul kok enek tekeni barang disukani teken iki kalih Mbah Karsono niku asale nggih perangkat pertama desa Curanongko niku. Namine Mbah Tapura niku. Sampai kula niki wah dijuluki kalau Mbah Tapura liwat. Oh, kathah sing ngoten teng kula. Jaran Mbah Tapura, sing terusne perjuangan Mbah Tapura, ya. Tapi dulu waktu masih muda, Pak Mudakir sendiri senang tirakan apa? Ya peran saya itu ya biasa-biasa aja, tapi kadang-kadang kalau dibilang orang tua gini-gini itu ya manut saya nih. Memang saya tes, saya coba gitu. Memang berarti pitutur dari para leluhur dulu itu memang jenengan lakoni. Nggih. Kula seneng ngrungokne yang sepuh sampai sepuh-sepuh wonten jagongan kula niki ada-ada terus tambah nggih ngoten mirengaken ngoten. Nggih niku ceritan Mbah Tapura, Mbah Munandar, Mbah Karsono napa niku. Lelek Mbah Hasan Mubari ninggale kula niki tasih alit sanget lah. Hasan Mubari itu yang bapak pertama. Nggih. Niku kula tasih alit malah sing ndukuni kula niku rakyate Mbah Hasan Mubari. Berarti lagi sepi to mriki. Oh, sepi jarang rumah. Jarang rumah niki. Jarang nglar lah niku kula cerita segede. Niku hasil buktan niku kula niki belajar ngaji tengene Mbah Yai Hadis niki. Musola to jarang kok. Nggih. Nah, teng ngriku niku pokoknya pun mantun sholat isya niku kula kan ngidek Mbah Yai niku. Lah kok kula niki tanglet kula niku aneh. Tanglet Mbah Yai niku. Wah. Japane tiang nganu tawon, ngunduh tawon napa to amrih tawone niku sabar mboten ngentuk Mbah. Ngoten. Napa niku jawabane? Lho, wah mayar kuwi gampang jawabane, tapi awakmu kuat lakoni napa niku? Ya poso pati geni sedina suwengi. Oh, nggih. Nah niku. Kok ngoten niku kula lakoni. Ya niku. Kula tes saestu niku. Mantun. Nggih, jawabane napa gampang niku. Jawabane niku aksara Jawa 20 diwalik. Oh, diwalik. Ping 3. Oh, tapi harus puasa. Puasa pati Nggih. 1 hari 1 malam. Nah niku. Wonten tambahan-tambahan japa niku mboten? Mboten. Ngene iku namungane niku. Pokoke niat ajeng mlebu ajeng mulai nganu nggih niku mbuh diwaca ngoten. Lah niku kula cobi niku. Lah rencang kula nyobi nggih kalih putrane Mbak Yai niku. Rencang kula niku sekawan sing nututaken niku. Niku enten tawon gedhe-gedhe niku sing belang kuning-kuning. Oh, tawon apa to? Tawon nusuk. Ngarane tawon nusuk teng mriki. Gede-gede tawone belang kuning-kuning belang ngoten. Niku kula coba niku wah niku ampuh-ampuh tawon niku, Bu. Nggih. Nek mboten tahan iki dientup setunggal mun semaput ya. Nggih. Ini kuwi ngoten niku kula tekad niku. Lah ditutu yang wani ngunduh tawon. Neng ndi ya? Iku lho kulone Pak Misrai, yen Pak Misrai teng ngriku. Kilen griyane niku teng Guampeng melorot Pringori niku. Nggih. Lah niku enten bolongane ngoten lha niku sing tinggene niku kira mlebune 2 meter. Wong tanah niku. Lah kula ngembru apa ndelu asar ngoten, Pun.
Waduh, kula lakoni kaya ngene lho. Kula nggih heran lho. Tawon kaya ngoten niku modal liwat nggih awak kula niku mboten ketinggal kula pun. Tinggal tawon. Oh, berarti tawonnya sudah Medal. nempel semua nggih. Nggih. Keluar. Medal. Lari-lari nggih ngetok, mboten wani nyedhek. Niku kula niki keri jane tapi ngempet lho nggih. Tapi mboten sampai dintup niku. Mboten nggih. Kula nggih heran. Kula percaya niku. Kula percaya kula coba. Nggih aman ya itu. Kula ping kalih niku teng kidul. Lah teng kidul niku sing nyukani semrep teng kula niku kula tepak teng Saben. Nggih pas ketika wonten jaman sian kan pantun dawa umure sampai setengah tahun. Nah, wajine pantun Malendiku ngalih ngurake manuk kula niku. Sinamine Pak Bodo ing kidul niku putrane Mbah Topuro. Oh, gitu. Putra Mbah Topuro. Apa mandi ngundut tawon. Neng direk. Ono gitu lho ning dawuhan. Nah, ya pokoke dudono wis kula tekad niku ya. Ya aman. Kula bantas kajenge mung diopor ngene natap mau bal. Kula bantas kula beto. Wah, kula ngajar awakmu iki. Udah sampai melajar mun. Nyapa ngono niku wah ngeten-ngeten wong iki. Kayaknya cocok di saya. Ini gue lho, kok nggih aman kalau herani padahal nggih lumayan niku. Ana cara Kota Solorejo monggo bono niku diwalik. Ana pokoke yo jar kula kok cara iki langsung kula mlebu aman. Niku lho kula nggih heran niku. Padahal nggih kaya guyon nek nyokani roe Mbah Hadis tuwa. Kula tanglek ngeten makmu ya niku. Mbah, kalih ngiteng-ngiteng Mbah Hadis. Kula ni pengen ngunduh tawon tapi tawon yang bersabare itu pun tiba. Gampang iki. Jawabane aksara Jawa 20 iku diwalik ping 3 lek maca. Oh, 3 kali. 3 kali. Tapi harus tirakat. Tapi harus nglakoni posone kuat apa ora. Sedina suwi gak mangan, gak turu. Kula lakoni omongi ngoten niku. Tapi ya bener hasilnya. Wah, hebat. Ampuh aja. Ini Ada peninggalan desa Curah Nongko yang pertama kali. Tabuhan di Kendongan. Oh, tabuhan di Kendongan ini katanya dengar sampai jauh kemana-mana itu. Nggih. makanya desa Nanti di foto juga. diarani desa Curah Nongko siyen nggih. Lepen niku teng namine lepen niku nongko niku watah siyen. Iki jembatan niku mriku niku. Lah niku teng lere almarhum Pak Romli niku lah nongko sing ditebang didamel kentongan pertama teng daerah teng mriki. Contoh niku. Buantare luar biasa nih. Kentongan ini sampai sekarang masih ada, Pak? Ada. Oh, di sini. Malah saya simpen tuh di belakang. Oh, kentongan ini. Kentongan. Cocok berarti nanti di foto sama ininya, Pak. Sama kentongan gamenya Bapak itu. Tabuhannya. Ada saya simpen. Besi bagus. Kuanting suarane niku. Tapi sakniki keropos sing andhape ngoten, bolong. Kemudian banyak game pun aduh wis puluh-puluhan tahun. Kentongan bersejarah. Nggih. Nggih kula kinten cekap sama nggih. Pun paham nggih. Nggih, kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sudah nggak usah saya Pak. Pak, udah Pak. Ya teman-teman, itu tadi sekilas cerita tentang Desa Andong Rejo, Curah Nongko dan makam Mbah Andong serta beberapa peninggalannya. Yang pertama ada tongkat, kemudian nanti kita coba foto juga kentongan pertama di Desa Curah Nongko nggih, Pak Mui. Terus nanti kita juga coba telusuri ke makamnya Mbah atau petilasan Mbah Andong yang kata orang-orang sini juga dikeramatkan. Jadi intinya ini adalah agar kita itu tidak lupa bahwa membabat sebuah desa itu tidaklah mudah. Jadi Desa Curah Nongko dan Desa Andong Rejo juga orang-orang leluhur zaman dulu itu tidak mudah untuk membabat itu, sehingga setidaknya para penerus sekarang itu benar-benar menghargai dengan cara membangun kembali desa itu dengan lebih baik lagi, mengingat beliau-beliau ini juga membabat itu nggak mudah. Jadi nilai-nilai luhur apa yang sudah diberikan oleh beliau
sang pembabat-pembabat desa kita terapkan kembali sehingga desa ini menjadi makmur kembali gitu teman-teman ya. Sekian dulu video dari Mas Blangkon, nanti kita langsung menelusuri ke tempat lokasi Mbah Andong Rejo. Jangan lupa bantuannya untuk like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sekian dulu, salam rahayu dan salam jas merah.
Hmm,